Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Puji-pujian kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun anda berada, baik dari Sabang sampai Merauke yang saya hormati. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata al-muqaddimah. Saya akan memberi judul ceramah singkat saya yang berjudul Butiran-butiran hikmah dari kurban kita. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kautsar yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Al-Kautsar yang artinya nikmat yang banyak, atau juga berarti atau juga bermakna lain merupakan suatu telaga yang berada di dalam sorga. Kenapa diberi nikmat yang banyak makna Al-Kautsar? Yaitu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah banyak sekali nikmat sehingga Rasul diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah dan berkorbanlah. Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkorban atau korban yang diambilkan dari kata qaraba yakrubu, kurban, kurbanan dalam kamus bahasa Arab yang artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Korban ini telah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Alkisahnya ialah Nabi Ibrahim ini penuh dengan kesedihan. Dimulai dengan bapaknya yang diajak masuk Islam, yang diajak beriman kepada Allah, tidak mau menolak daripada ajakan dakwah Nabi Ibrahim. Kemudian beliau meminta istri, tetapi istrinya juga tidak bisa mendapatkan anak, tidak bisa juga melahirkan. Kemudian setelah Allah memberikan anak, setelah Allah menikahkan Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar, baru Allah berikan Nabi Ibrahim anak yang bernama Nabi Ismail. Akan tetapi baru Nabi Ibrahim mendapatkan anak, baru Nabi Ibrahim mendapatkan istri yang bisa memberikan keturunan, Allah memisahkan Nabi Ibrahim, yaitu Allah jauhkan istri Hajar berada di tanah Mekah yang tandos, sedangkan Nabi Ibrahim berada di negeri Palestina. Oleh sebab itu, setelah itu Nabi Ibrahim diuji oleh Allah. Setelah bertemu dengan anaknya, setelah sekian lama berpisah, setelah anaknya berusia 13 tahun, Allah uji juga. Baru 2 hari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bertemu, Allah uji Nabi Ibrahim, yaitu Allah minta nazar Nabi Ibrahim, yaitu suatu hari, suatu ketika Nabi Ibrahim bernazar, ya Allah, seandainya aku diberi keturunan, maka aku juga akan rela menyembelihnya untuk dekatkan diri kepadamu, untuk mendapatkan keridhaan kepadamu. Lalu Allah beri tanda kepada Nabi Ibrahim di hari puasa Taswiyah, ya hari ke-8 dari bulan Zulhijjah. Pertama, Allah memberikan mimpi yang mengisyaratkan bahwasanya Nabi Ibrahim harus menyembelih anaknya. Setelah di hari ke-8, Nabi Ibrahim juga belum yakin. Lalu Allah berikan mimpi lagi di hari ke-9 Zulhijjah. Barulah Nabi Ibrahim yakin. Lalu Nabi Ibrahim di hari itu dibicarakan atau disampaikanlah maksud daripada mimpi Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Yaitu, hai anakku,
aku bermimpi bahwasanya Allah memerintahkanku untuk menyembelihmu. Lalu Nabi Ismail menjawab, hai bapakku, maka laksanakanlah jika Allah yang memerintahkan. Begitulah ketaatan seorang anak, begitulah ketaatan seorang Nabi Ismail, begitulah ketaatan Nabi Ibrahim, yang mana ia rela mengorbankan anaknya, dan Nabi Ismail juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu barulah keduanya pergi untuk ke tempat penyembelihan. Di pertengahan jalan, Nabi Ismail digoda-goda oleh syaitan. Maukah kau, Nabi Ismail, disembelih oleh bapakmu? Usiamu 13 tahun. Apakah kamu mau? Lalu dilemparlah oleh Nabi Ismail batu 3 kali. Tak, tak, tak. Setelah itu, itulah peristiwa yang mana pelemparan jumrah yang akan dia laksanakan ketika kita umrah, ketika kita haji. Pelemparan jumrah, Aqabah, Wusta dan Ula. Jadi setelah itu mereka menuju ke tempat penyembelihan. Di tempat penyembelihan Nabi Ibrahim membaringkan Nabi Ismail. Setelah dibaringkan, barulah Nabi Ibrahim mengucapkan takbir. Disembelihnya, sebelum mengucapkan takbir, disembelihnya Nabi Ismail. Allah tabas pisau tadi itu. Alum dia meninggal Nabi Ismail kolai. Tadi wa Allah. Masih je duit lai. Padahal tetap dia mah. Lalu Allah datangkan kibas pengganti Nabi Ismail. Karena Nabi Ibrahim patuh kepada Allah, taat atas perintah Allah. Barulah disembelih sapi tadi, kibas tadi, yang merupakan kurban daripada anak Nabi Adam, yaitu Habil. Yang mana Habil berkorbankan kibas yang besar, maka dia gantilah oleh Allah dengan kibas tersebut. Oleh sebab itu, dapatlah kita ambil hikmah dari cerita yang tadi. Kenapa korban dilaksanakan, diperintahkan oleh Allah. Andai kata tidak diperintahkan korban, mungkin setiap anak kita yang lahir, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, akan disembelih. Maukah kita seperti itu? Itu tidak kan? Mana keturunan kita nanti? Setiap anak yang lahir akan diperintahkan disembelih. Untungnya, dari itulah kita dapat mengambil hikmah. Dengan ketaatanlah kepada Nabi Ismail, maka Allah perintahkanlah untuk kita menyembelih sapi, menyembelih kibas, menyembelih unta dan lain-lainnya sejenisnya. Oleh sebab itu, itulah hikmah, salah satu hikmah dari kurban. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel Apa Inggi.